Sebagai seorang jurnalis yang menyelidiki kebenaran di balik kemegahan, Anda dan saya harus sepakat bahwa Dubai bukanlah kota biasa. Tempat ini adalah panggung pertunjukan megah yang dirancang begitu sempurna, hingga 3,5 juta jiwa terjebak di dalamnya. Namun, kenyataan pahit yang saya temukan menunjukkan bahwa kurang dari 400.000 orang yang benar-benar merdeka. Di saat para pembuat konten memotret senja keemasan dari puncak Burj Khalifa, hanya berjarak kurang dari 7 mil dari sana, 12 pria berdesakan di atas kasur setipis kertas dalam ruangan dengan kipas angin rusak yang mengembuskan angin panas bersuhu 111 derajat Fahrenheit. Mereka memeluk ponsel ke dada, menangis tanpa suara karena keputusasaan. Inilah sisi gelap Dubai yang coba disembunyikan rapat-rapat oleh otoritas setempat dari investigasi global. Kota dengan populasi melebihi 3,7 juta jiwa pada periode 2024 hingga 2025 ini menyimpan kontradiksi yang mengerikan di jantungnya. Hanya 11% penduduk yang memegang status warga negara asli, sedangkan 89% sisanya hanyalah tamu sementara tanpa hak jangka panjang. Kondisi ini mengubah Dubai menjadi resor eksklusif yang dikelola ketat, bukan sebuah negara normal. Jika kita menelusuri jalannya, tidak ada kehangatan keluarga di taman atau tawa anak-anak. Hampir 70% warganya adalah pria, membuat tempat ini lebih mirip kamp kerja paksa daripada kota modern. Sebuah masyarakat yang sehat membutuhkan ikatan keluarga, akar budaya, dan keberlanjutan generasi. Bukan aliran pekerja lajang yang terus diganti lewat kontrak jangka pendek. Berdasarkan dokumen yang saya pelajari, Dubai telah merancang hierarki tenaga kerja yang sangat diskriminatif. Di puncak piramida, para profesional barat dari Amerika Serikat dan Inggris menikmati apartemen mewah, gaji bebas pajak, jaminan kesehatan premium, dan tiket pesawat gratis untuk pulang. Mereka dilindungi hukum. Sementara itu, di dasar piramida, lebih dari 2 juta buruh migran hidup dalam kemiskinan ekstrim. Lebih dari 60% dari mereka berpenghasilan kurang dari $1.360 per bulan. Nominal yang bahkan tidak cukup untuk membuka rekening bank di Uni Emirat Arab. Para buruh kasar ini sengaja dibuang ke pinggiran kota secara fisik dan finansial. Diasingkan di zona pekerja terisolasi seperti Sonapur. Sebelum fajar menyingsing, mereka diangkut dengan bus tua yang usang, menghilang dari pandangan publik bahkan sebelum lampu neon kota mulai menyala terang. Ironisnya, harga sewa geria tawang di Dubai Marina untuk 1 minggu saja setara dengan total upah pekerja konstruksi selama 2 tahun penuh. Para turis kaya bisa dengan santai membeli jam tangan mewah di Dubai Mall tanpa pernah peduli siapa yang memasang ubin marmer yang mereka injak. Bahkan sistem kesehatan yang dipromosikan sebagai kelas dunia sebenarnya sangat tertutup bagi mereka yang berpenghasilan rendah karena kendala bahasa dan biaya yang tidak masuk akal. Mesin propaganda media Dubai sangat ahli dalam mengemas narasi tunggal tentang ambisi, kemewahan, dan peluang tanpa batas. Namun dalam bingkai indah itu tidak ada ruang bagi wajah kusam seorang kuli bangunan atau petugas kebersihan jalanan. Mereka sengaja dibuat tidak terlihat, dianggap sebagai komponen tanpa nama yang bertugas memastikan latar belakang foto media sosial para turis terlihat sempurna. Kemewahan yang dipuja dunia ini bukanlah hasil dari kemakmuran bersama, melainkan buah dari pemangkasan biaya ekstrim yang dilegalkan melalui ketiadaan upah minimum, serta kriminalisasi aksi demonstrasi pekerja. Ketika buruh tidak memiliki dasar hukum dan dilarang berserikat, kesenjangan sosial yang menganga ini menjadi sangat mudah dipertahankan secara struktural. Saat saya mengamati lebih dalam, keajaiban ekonomi Dubai ternyata berdiri kokoh di atas kesabaran paksa dari 89% populasi yang memang tidak pernah diizinkan menetap. Bagi kita yang terbiasa dengan pasar tenaga kerja bebas di Amerika Serikat, di mana pekerja bisa keluar dari Ford atau General Electric kapan saja, demi mencari peluang yang lebih baik, sistem kafala di Dubai akan terasa seperti hukum kuno dari abad pertengahan.
Di atas kertas, sistem ini disebut sebagai skema sponsor biasa. Namun, dalam investigasi saya di lapangan, ini adalah mekanisme hukum kejam yang menyerahkan kendali atas hidup seseorang dari negara langsung ke tangan majikan swasta, tanpa perlindungan hukum yang independen bagi pekerja migran. Status hukum pekerja terikat langsung pada sistem kafala, sang sponsor visa, menciptakan ketergantungan mutlak yang membuat kelangsungan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada belas kasih majikan. Jika seorang buruh nekat meninggalkan pekerjaannya tanpa izin, hukum Uni Emirat Arab akan langsung mengkategorikannya sebagai tindakan melarikan diri. Istilah ini mengubah perselisihan kerja biasa menjadi tindak pidana, menggantikan mediasi perdata dengan ancaman penangkapan atau deportasi paksa. Kontrak kerja di sini tidak berfungsi sebagai kesepakatan dua belah pihak, melainkan alat kontrol sepihak. Bahkan setelah masa kontrak habis, buruh konstruksi asal Nepal atau Bangladesh tetap tidak bisa pindah kerja tanpa adanya dokumen No Objection Certificate dari majikan lama. Selembar kertas tipis itu memusatkan kekuasaan yang luar biasa besar di tangan satu pihak saja. Berbagai laporan investigasi menunjukkan bahwa dokumen tersebut seringkali dijadikan alat pemerasan dan penekanan agar pekerja tunduk pada kondisi kerja yang jauh lebih brutal dari kesepakatan awal. Meskipun pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan beberapa perbaikan regulasi bagi pekerja kasar, antara 2021 hingga 2022, kenyataan di lapangan tetap tidak banyak berubah. Hak untuk meninggalkan negara ini masih membutuhkan tanda tangan dari majikan, dan pengembalian paspor pun seringkali digantungkan pada izin yang sama. Ketimpangan kekuasaan ini begitu timpang, di mana majikan bebas mencabut visa kapanpun, sementara pekerja tidak bisa keluar tanpa restu. Bayangkan nasib seorang buruh yang gajinya ditahan oleh perusahaan selama 6 hingga 10 bulan. Sebuah pemandangan yang sayangnya sangat umum terjadi di proyek-proyek konstruksi megah ini. Melaporkan pelanggaran semacam itu berarti mereka harus berani menentang pihak yang memegang paspor fisik, sekaligus hak legal mereka untuk tinggal di negara tersebut. Ketakutan akan deportasi instan, ditambah dengan jeratan utang agen penyalur yang menanti di kampung halaman, menjadi dinding pembatas yang sangat kokoh. Para pria ini dikurung di kem-kem kerja terpencil, diangkut dengan bus yang terkunci rapat, dan dijauhkan dari lembaga bantuan hukum atau jurnalis luar. Segala kondisi sengaja diciptakan agar mereka bungkam, sementara di pedesaan Asia Selatan, Dubai terus dipromosikan sebagai surga. Bagi banyak keluarga miskin, bermigrasi ke wilayah Teluk adalah satu-satunya harapan terakhir yang tersisa. Meski harapan itu datang bersama jeratan beban finansial yang butuh waktu bertahun-tahun untuk dilunasi. Untuk mendapatkan pekerjaan kasar di sana, mereka harus membayar biaya administrasi antara 1.000 hingga 3.000 dolar kepada agen penyalur nakal. Jumlah tersebut adalah kekayaan yang luar biasa besar bagi keluarga yang hanya berpenghasilan beberapa dolar sehari. Ini bukanlah investasi yang terencana dengan matang, melainkan tindakan nekat demi menyambung hidup. Tanah pertanian digadaikan, hewan ternak dijual habis, dan pinjaman berbunga tinggi diambil dari lintah darat setempat. Buruh tersebut tidak menaiki pesawat dengan ambisi besar, melainkan dengan beban berat dari seluruh sisa harta keluarganya. Di kampung halaman mereka menandatangani kontrak kerja dengan janji gaji sekitar 400 hingga 500 dolar per bulan. Cukup untuk mencicil utang dan mengirim uang saku bagi orang tua mereka. Namun, begitu kakinya menginjak bumi Dubai dan diterpa panasnya gurun pasir, sebuah kontrak kerja kedua tiba-tiba disodorkan secara paksa. Dokumen baru itu ditulis dalam bahasa asing yang sama sekali tidak mereka pahami, dengan nominal gaji yang dipotong hingga 40-50% rendah dari janji awal. Pilihan yang tersisa di hadapan mereka saat itu sebenarnya bukanlah pilihan. Menolak dan langsung pulang berarti kehancuran finansial total bagi keluarga yang mengorbankan segalanya. Menerima kenyataan pahit ini bukanlah tanda kelemahan,
melainkan satu-satunya jalan rasional agar keluarga mereka tidak hancur. Setelah dipotong berbagai biaya bertahan hidup dasar, uang bersih yang tersisa di tangan buruh seringkali merosot hingga hanya sekitar $200 per bulan. Dengan upah sekecil itu, melunasi biaya keberangkatan awal saja membutuhkan waktu 18 hingga 24 bulan kerja keras tanpa henti. Artinya, selama 2 tahun pertama, mereka bekerja secara gratis untuk membayar utang. Di sini, utang tidak lagi berfungsi sebagai beban finansial biasa, melainkan alat kendali perilaku. Upaya protes atau melarikan diri sebelum utang lunas akan langsung berujung pada deportasi paksa. Sistem keji ini tidak memerlukan penjaga bersenjata atau pagar kawat tinggi, sebab utang yang mencekik dan paspor yang terkunci di laci majikan sudah cukup memaksa mereka memanting tulang di bawah terik 120 derajat Fahrenheit tanpa berani mengeluh. Meskipun pemerintah Uni Emirat Arab telah mengeluarkan surat edaran sejak tahun 2002 yang menyatakan penyitaan paspor sebagai tindakan ilegal, aturan itu hanyalah kosmetik diplomatik belaka. Berdasarkan penyelidikan mendalam kami, dokumen tersebut dirancang untuk memperbaiki citra di mata dunia internasional daripada melindungi para buruh migran yang rentan. Pada praktiknya, buruh yang baru mendarat di bandara langsung dipaksa menandatangani surat kesepakatan penyerahan paspor secara sukarela dengan dalih keamanan. Dalam kondisi lelah setelah penerbangan panjang dan tidak memahami bahasanya, mereka langsung membubuhkan tanda tangan. Sikap diam dari para pengawas ketenagakerjaan setempat telah menormalisasi tindakan ilegal ini menjadi standar industri yang sangat kejam. Mari kita selidiki realitas ini bersama-sama. Tanpa paspor di tangan, seorang buruh migran di Dubai tidak akan pernah bisa membeli tiket pulang, mengaktifkan kartu SIM untuk sekedar mendengar suara keluarga, atau membuka rekening bank sendiri. Jika mereka sudah tidak kuat lagi dan nekat melarikan diri, hukum langsung mencap mereka sebagai pendatang ilegal. Korban eksploitasi ini seketika berubah status menjadi buron dalam catatan kepolisian. Laporan dari berbagai sumber kredibel mengungkap bahwa lebih dari 90% pekerja berpenghasilan rendah di sana tidak memegang dokumen identitas mereka sendiri. Ini bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah siksaan psikologis yang dirancang untuk merenggut kemanusiaan mereka. Di balik kemilau kota yang menyajikan emas di atas hidangan pencuci mulutnya, tersembunyi sebuah kawasan kumuh bernama Sonapur. Disinilah para pria yang membangun gedung pencakar langit Dubai pulang setiap malam, berjejal di dalam kamar sempit yang dihuni oleh 12 hingga 16 orang. Ranjang besi bertingkat berderet rapat di dinding, menyangga kasur tipis yang lapuk dimakan usia. Privasi adalah hal yang mustahil di sini. Ratusan pekerja harus berbagi fasilitas sanitasi yang terus memburuk setiap harinya. Kipas angin hanya memutar udara panas yang pengap, sementara pendingin ruangan usang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Makanan yang mereka konsumsi pun sangat tidak layak bagi tubuh yang dipaksa bekerja kasar tanpa henti. Namun setiap pagi hari tiba, para pekerja ini diangkut menggunakan bus menuju lokasi proyek untuk mengoperasikan mesin berat, memanggul baja, dan menuangkan beton di bawah sengatan suhu ekstrim yang tiada bandingnya di belahan bumi lain. Musim panas di wilayah Teluk sama sekali tidak bisa disamakan dengan gelombang panas di Arizona atau Florida. Rangka-rangka baja di lokasi konstruksi menyerap dan memancarkan kembali panas luar biasa, mengubah pekerjaan luar ruangan menjadi ancaman fatal bagi tubuh mereka. Meskipun pemerintah setempat memperkenalkan aturan istirahat siang hari sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja, celah dalam regulasi tersebut sangatlah lebar, sehingga kebijakan itu tampaknya hanya berfungsi sebagai formalitas belaka di atas kertas. Para buruh di ruang tertutup dipaksa terus bekerja dalam kondisi yang melampaui batas ketahanan fisik manusia. Target penyelesaian proyek selalu ditempatkan jauh di atas keselamatan hayati mereka. Dampak medis dari paparan suhu ekstrim ini sangat nyata, mulai dari gagal ginjal akut, kerusakan sistem kardiovaskular, hingga sengatan panas yang merusak organ dalam tanpa disadari, karena tubuh mereka tidak pernah diberi waktu untuk pulih.
Pemuda yang awalnya sehat saat lolos tes medis visa Teluk, mulai bertumbangan hanya dalam beberapa bulan bekerja. Di surat kematian mereka, tertulis sebab yang seragam yaitu serangan jantung atau kematian alami. Padahal, pria berusia 20-an dan 30-an tidak mungkin mati mendadak dalam jumlah massal akibat sebab alami. Mari kita renungkan kenyataan ini. Di Dubai, autopsi independen bukan prosedur standar bagi pekerja kelas bawah. Saat rekam medis dikuasai pihak yang berkepentingan finansial, penyebab kematian dengan mudah dimanipulasi. Jika kematian divonis akibat senatan panas, kontraktor menghadapi investigasi ketat dan denda asuransi besar. Sebaliknya, serangan jantung menyeratkan tubuh mati dengan sendirinya. Klasifikasi ini sangat murah dan menyelesaikan masalah tanpa menjelaskan apa-apa. Peti mati kayu sederhana dikirim kembali ke keluarga di India atau Nepal dengan catatan medis kabur. Mereka pun kehilangan tulang punggung keluarga sekaligus hak santunan karena secara resmi tidak ada kecelakaan kerja. Sangat ironis melihat sistem yang mampu merancang kemegahan Burj Khalifa ternyata gagal menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang jujur bagi orang-orang yang membangunnya. Menempatkan para pekerja di kamp terisolasi memiliki tujuan terselubung di luar urusan logistik perumahan belaka. Pemisahan fisik dari pusat kota memastikan mereka terputus dari bantuan hukum, organisasi advokasi, dan pengawasan publik. Para pria ini menjadi penggerak ekonomi kota, tetapi tetap tidak terlihat oleh infrastruktur sosial dan hukum setempat. Kemewahan yang dipamerkan Dubai kepada dunia sesungguhnya diproduksi melalui model bisnis yang dirancang sedemikian rupa agar kelalaian perusahaan tetap tersembunyi dengan rapi sebagai bagian dari sistem, bukan sekadar ketidaksengajaan biasa. Bagi siapapun yang meyakini kekuatan serikat pekerja, seperti yang memberikan hak suara legal bagi buruh di Ford atau General Electric, Dubai akan terasa seperti dunia hukum yang sama sekali berbeda. Di kota ini, serikat pekerja sepenuhnya dilarang. Setiap upaya untuk menggalang aksi bersama atau mogok kerja diklasifikasikan sebagai perkumpulan ilegal dan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Tanpa adanya perwakilan serikat pekerja dan akses ke pengawasan independen dari organisasi non-pemerintah, buruh berjuang sendirian melawan majikan yang memegang dokumen identitas mereka, menentukan status hukum mereka, serta menguasai masa depan ekonomi mereka tanpa ada celah untuk melawan. Ketika perlindungan tenaga kerja di dunia maju berkembang ke arah transparansi, Dubai justru membangun sistem hukum yang dirancang khusus untuk memastikan suara 3 juta manusia di dasar roda ekonomi mereka tidak akan pernah terdengar hingga ke ruang rapat di puncak menara pencakar langit. Alat penindasan paling ampuh di sini bukanlah jeruji besi, melainkan deportasi paksa. Bagi seorang pekerja yang memikul utang lebih besar dari pendapatan mereka selama 2 tahun penuh, deportasi berarti kehancuran finansial total bagi keluarganya di kampung halaman. Begitu ada buruh yang berani menuntut hak hukum mereka, pihak majikan bisa dengan mudah melaporkan mereka atas tuduhan melarikan diri, atau dituduh sebagai provokator pembuat onar di tempat kerja. Begitu perintah deportasi diproses, semua laporan hukum mengenai upah yang tidak dibayar atau kondisi kerja yang berbahaya seketika dianggap hangus secara administratif. Buruh tersebut langsung dipulangkan dengan tangan hampa tanpa sisa harapan. Mekanisme kejam ini berfungsi, asalkan sistem penyaringan pekerja yang sangat efisien, menyingkirkan siapapun yang berani melawan, dan menyisakan populasi yang patuh karena dicekam ketakutan. Jurnalis asing yang mencoba mendokumentasikan kondisi nyata di kamp-kamp kerja paksa ini menghadapi rintangan berat, mulai dari pencabutan kartu pers hingga ancaman deportasi. Sebagai ganti dari transparansi jurnalisme investigasi, pihak otoritas Dubai justru menyebarkan narasi tandingan yang sangat terstruktur dan rapi ke seluruh dunia. Turnamen golf internasional, pameran seni global, pengumuman rekor dunia, serta promosi media sosial secara masif dilakukan untuk mengalihkan pandangan dunia
agar tertuju pada kemewahan semata. Skala pengalih perhatian ini bekerja sangat efektif untuk menyembunyikan eksploitasi manusia di balik layar. Generasi pembuat konten dari Barat yang memiliki jutaan pengikut sengaja direkrut ke dalam sistem propaganda ini dengan bayaran fantastis. Mereka dimanjakan dengan pesta di atas kapal pesiar mewah, kamar hotel kelas presiden, dan paket liburan VIP gratis demi menyasar demografi target. Hasilnya adalah banjir konten di dunia maya yang mengagungkan belanja bebas pajak, kemegahan arsitektur, dan gaya hidup impian yang menutupi jeritan para buruh yang tertindas. Algoritma platform besar seperti TikTok dan Google terus mendorong konten glamor ini ke permukaan. Sementara video dokumentasi kondisi kamp kerja paksa sengaja ditenggelamkan hingga sulit ditemukan. Beberapa kesepakatan sponsor bernilai fantastis terbukti ampuh membungkam suara-suara kritis yang sebenarnya bisa menjangkau puluhan juta orang. Perusahaan-perusahaan raksasa yang di negaranya sibuk mengampanyekan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, justru menunjukkan sikap yang sangat kompromis saat meraup keuntungan di Teluk. Berbagai merek retail terkenal dan raksasa teknologi global menikmati hasil dari pembangunan infrastruktur yang berdiri kokoh di atas fondasi sistem kafala yang sangat menindas ini. Namun, pemeriksaan rantai pasok perusahaan-perusahaan global ini sengaja dihentikan sebelum menyentuh jaringan subkontraktor lokal yang membuat operasional mereka di Teluk menjadi sangat murah. Kantor konsultan internasional merancang proyek berlabel ramah lingkungan dan pintar, padahal eksekusi pembangunannya bertumpu pada pelanggaran hak buruh yang tidak akan pernah ditoleransi di dunia barat. Di lingkungan bisnis ini, keuntungan finansial telah sepenuhnya menyingkirkan etika moral. Pemerintah negara barat menanggapi pelanggaran hak pekerja di sini hanya dengan pernyataan diplomatis yang normatif, alih-alih mendesak perubahan nyata. Demi menjaga hubungan baik dengan Uni Emirat Arab sebagai mitra energi penting dan investor besar di pasar keuangan mereka. Kepentingan ekonomi ini memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam kebijakan luar negeri dibanding isu kemanusiaan. Negara pengirim tenaga kerja seperti India dan Filipina tidak berani bersuara keras karena sangat bergantung pada aliran dana remitansi yang dikirimkan buruh migran setiap tahunnya. Akibatnya, eksploitasi jutaan pekerja tanpa nama diredam dalam kesepakatan hubungan internasional yang dingin. Kampanye pencitraan lewat ajang olahraga bergengsi menjadi penutup sempurna untuk melegitimasi ketidakadilan ini. Dubai tidak akan bisa mempertahankan sistem ini tanpa adanya sikap masa bodoh dari konsumen, keserakahan korporasi, serta keheningan pemerintah yang sengaja menutup mata atas apa yang terjadi. Ketika video singkat tentang keindahan Dubai melintas di layar gawai Anda, berhias cahaya keemasan dan gedung pencakar langit yang tampak terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan, ada satu pertanyaan mendasar yang harus Anda dan saya tanyakan dalam hati. Siapa sebenarnya yang membangun semua kemegahan itu? Malam ini, di suatu tempat di sudut sunyi kota, seorang pemuda berusia akhir 20-an tahun sedang berbaring lelah, diranjang susun dalam kamar yang seharusnya hanya diisi oleh 4 orang, tetapi dipaksa menampung 14 jiwa. Ia lolos tes medis untuk sampai ke tempat ini, menandatangani kontrak yang menjanjikan masa depan indah, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Sudah berbulan-bulan ia tidak pernah melihat paspornya sendiri. Lelaki itu bahkan tidak bisa menelpon keluarganya, karena kartu seluler pun tak mampu dibeli. Dia bukan sekedar statistik, melainkan tiang penyangga di balik foto megah berlabel menikmati hidup terbaik di media sosial. Sebagai jurnalis, saya melihat Dubai merancang operasi pencitraan paling canggih di era modern. Sebuah sistem di mana arsitektur penyembunyian dibangun sepresisi menara pencakar langit mereka. Sebelum kamera diangkat, para pekerja kasar disingkirkan dari bidikan. Kematian akibat panas ekstrim dilaporkan dengan istilah medis murah demi menghemat jutaan dolar. Utang yang mengikat mereka tidak pernah terpotret, karena ia tidak berwujud fisik.
melainkan hanya berupa beban mental yang menyesakkan dada. Ini bukanlah ketidakadilan yang jauh atau sekedar teori belaka. Ini adalah kondisi struktural aktif yang terus berjalan karena para penguasa, korporasi besar, pemerintah, platform digital, hingga konsumen seperti kita telah sepakat bahwa citra megah jauh lebih berharga daripada realitas pahit di baliknya. Berdasarkan investigasi mendalam saya, pertanyaannya bukan lagi apakah sistem kejam ini benar-benar ada. Bukti-bukti yang kami kumpulkan sudah sangat banyak dan terverifikasi secara hukum. Pertanyaan krusialnya sekarang adalah, apa yang akan berubah jika Anda dan saya, serta cukup banyak orang di luar sana, memutuskan untuk tidak lagi memalingkan muka? Jawaban atas pertanyaan besar itu masih misteri, dan kitalah yang harus mulai menulis bab penutupnya sekarang juga sebelum terlambat.